Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang dari kalangan Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar menurunkan hidangan dari langit. Dan ketika permintaan mereka tersebut dikabulkan, terjadilah satu hal yang mengejutkan. Silakan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah lengkapnya. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat yang dinamai dengan surat Al-Ma'idah, yang berarti hidangan. Surat tersebut dinamai dengan nama itu karena di dalamnya terdapat kisah di mana orang-orang dari kalangan Bani Israel meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan hidangan dari langit. Hidangan apakah yang mereka minta, dan apakah yang terjadi ketika mereka minta hidangan tersebut? Di manakah hidangan tersebut diturunkan, dan apakah hidangan tersebut kembali diangkat ke langit ataukah tetap berada di atas bumi? Allah SWT mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel untuk mengajak mereka agar beriman kepada Allah SWT dan mengisahkannya dalam beribadah. Allah SWT juga telah membekali beliau dengan banyak mukjizat selama masa kenabiannya. Mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau adalah ketika beliau baru lahir. Allah SWT menjadikan beliau dapat berbicara untuk membela kehormatan ibunda beliau. Kemudian Allah SWT juga telah memberikan kepada beliau kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dengan izinnya. Meskipun telah melihat semua mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia tersebut, tetapi Bani Israel merupakan kaum yang ingkar, di mana mereka terbiasa melukai para nabi mereka, bahkan ada di antara nabi-nabi yang diutus kepada mereka telah mereka bunuh. Salah satu mukjizat lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam adalah turunnya hidangan dari langit untuk kaumnya. Ada sekelompok orang dari Bani Israel yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam yang dijuluki dengan Al-Hawariyun. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 12 orang. Mereka adalah orang-orang yang iman mereka kepada Allah SWT dan Rasulnya paling kuat dibandingkan dengan Bani Israel yang lain. Mereka senantiasa berusaha agar dijauhkan dari kekufuran dan kemunafikan. Suatu ketika, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa selama 30 hari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintahnya. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, "Maukah kalian berpuasa selama 30 hari untuk Allah SWT? Kemudian setelah itu, kalian minta apapun kepadanya, Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Karena balasan bagi seorang yang berbuat menjadi kewajiban yang diberikan oleh yang memerintahkannya." Kemudian mereka pun melakukan perintah yang diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi Isa alaihissalam tersebut. Setelah mereka selesai melakukan puasa selama 30 hari, mereka berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Nabi Isa, engkau berkata bahwa balasan bagi orang yang berbuat sesuatu akan diberikan oleh yang memerintahkannya, dan kami telah berpuasa selama 30 hari. Jika kami berpuasa untuk siapapun, maka jika kami telah selesai melakukannya, dia akan memberikan makanan kepada kami. Maka bisakah Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit untuk kami?" Allah SWT menyebutkan peristiwa ini dalam firman-Nya, "Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin." Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Mereka ingin untuk mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keyakinan bahwa iman mereka sudah benar. Mereka meminta hidangan tersebut sebagai hari raya yang menjadi sebab kebahagiaan mereka, terutama setelah mereka melaksanakan puasa selama sebulan penuh, serta agar keyakinan mereka terhadap Allah SWT senantiasa bertambah. Nabi Isa alaihissalam pun khawatir dianggap tidak bersyukur jika beliau melakukan apa yang diminta oleh kaumnya, sehingga kemudian Allah SWT murka terhadap mereka. Oleh karena itu, beliau pun menasihati mereka dan mengingatkan mereka sebelum beliau meminta hidangan tersebut kepada Allah SWT. Beliau berkata, "Wahai kaumku, takutlah kalian kepada Allah, dan berhati-hatilah jangan sampai azab Allah SWT diturunkan kepada kalian disebabkan karena ucapan kalian ini. Allah SWT mampu untuk melakukan apapun yang Dia inginkan,
Dan jika kalian ragu bahwa Allah SWT mampu untuk menurunkan hidangan dari langit, maka kalian telah kufur kepadanya. Bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadanya. Jangan sampai Allah SWT menurunkan kemurkaannya kepada kalian. Tetapi nasihat tersebut justru menjadikan mereka semakin banyak meminta kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya, قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Hal tersebut menjadikan Nabi Isa alaihissalam akhirnya meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hidangan yang diminta tersebut. Allah Ta'ala berfirman, قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah SWT pun kemudian mengabulkan permintaan beliau dan menurunkan hidangan dari langit. Tetapi Allah SWT juga kembali mengingatkan kepada mereka bahwa orang yang kufur setelah turunnya mukjizat yang jelas ini akan ditimpakan azab dan siksaan dari Allah SWT yang pedih. Allah SWT berfirman, Qala Allahu inni munazziluha alaikum فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Orang-orang pun berdiri sambil melihat hidangan tersebut ketika hidangan itu turun dari langit dengan diliputi dua awan. Ketika hidangan tersebut semakin mendekat ke bumi, Nabi Isa alaihissalam kembali meminta kepada Allah SWT agar tidak menjadikan hidangan ini sebagai sebab turunnya murka dan siksaan dari Allah SWT kepada kaumnya, tetapi agar hidangan tersebut menjadi rahmat serta barakah dan balasan bagi perbuatan baik kaumnya. Ketika hidangan tersebut telah berada di bumi, orang-orang pun berkumpul. Ada yang menyebutkan bahwa hidangan tersebut terdiri dari 7 ikan dan 7 roti. Serta ada pula yang menyebutkan bahwa hidangan tersebut berupa makanan-makanan lain seperti buah-buahan dan daging. Ketika hidangan itu telah berada di hadapan mereka, Al-Hawariyun enggan untuk menyentuh hidangan tersebut karena khawatir hidangan tersebut menjadi sebab kemurkaan Allah SWT dan bentuk turunnya azab darinya, serta sebagai ujian bagi mereka. Ketika Nabi Isa alaihissalam melihat hal tersebut, beliau pun kemudian memanggil orang-orang fakir dan miskin, orang-orang sakit, orang-orang cacat, serta orang yang buta. Beliau berkata kepada mereka, makanlah dari rezeki Tuhan kalian dan doa Nabi kalian, serta pujilah Allah SWT dan bersyukurlah kepadanya. Orang-orang yang sakit pun menjadi sembuh dan orang-orang yang cacat kembali pulih seperti sedia kala. Sebagaimana Allah SWT juga menjadikan orang-orang fakir yang makan dari hidangan tersebut menjadi berkecukupan. Ketika Al-Hawariyun melihat hal tersebut dan bahwa hidangan tersebut memang membawa berkah yang besar, mereka pun menyesal karena tidak memakan dari hidangan tersebut sejak awal. Setelah melihat keajaiban yang didapatkan oleh orang-orang yang menyantap hidangan tersebut, mereka pun akhirnya mau untuk mengambil darinya, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka, baik kecil ataupun dewasa, yang tidak memakan dari hidangan tersebut. Setelah semua orang menyantap dari hidangan tersebut, hidangan itu pun kemudian kembali terangkat ke langit. Orang-orang pun melihat hidangan tersebut yang semakin menjauh dari pandangan mata, hingga akhirnya tidak mereka lihat lagi. Allah SWT senantiasa menurunkan hidangan tersebut kepada mereka setelah itu. Hidangan itu pun kemudian turun setiap hari dan orang-orang mengambil darinya. Tiap harinya hidangan tersebut disantap oleh 7.000-an orang. Orang yang terakhir kali makan dari hidangan itu mendapatkan jatah yang sama seperti orang yang mengambil pertama kali. Makanan tersebut tidak berkurang setelah diambil ataupun habis. Setiap hari hidangan tersebut selalu turun, hingga berlangsung selama 40 hari. Setelah kaum Nabi Isa alaihissalam terbiasa mendapatkan nikmat dari Allah SWT ini, Allah kembali ingin menguji keimanan mereka. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam agar memberitahu kepada kaumnya bahwa hidangan tersebut hanya dikhususkan kepada orang-orang fakir dan miskin setelah itu.
Tetapi orang-orang kaya dan orang-orang munafik dari kaum beliau tidak menyukai keputusan itu. Mereka pun merasa iri terhadap orang-orang yang mendapatkan jatah dari makanan itu. Mereka kemudian memprovokasi orang-orang dan menyebarkan berita-berita bohong yang pada akhirnya orang-orang meragukan tentang kebenaran turunnya hidangan tersebut dari Allah SWT. Allah SWT pada akhirnya mengangkat hidangan tersebut secara keseluruhan, dan Allah SWT menurunkan azabnya bagi orang-orang yang menentang perintahnya berkenaan dengan hidangan tersebut dengan dirubahnya bentuk mereka menjadi kera dan babi. Demikianlah hidangan tersebut yang menjadi azab dan sebab diturunkannya kemurkaan Allah SWT bagi orang-orang yang kufur, dan rahmat serta berkah bagi orang-orang yang bersyukur. Rincian tentang kisah turunnya hidangan kepada Nabi Isa alaihissalam ini tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, tetapi hal ini diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Ammar bin Yasin, Salman Al-Farisi, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Demikianlah Bani Israel yang senantiasa berusaha untuk mendustakan nabi-nabi mereka. Meskipun mereka telah melihat semua mukjizat yang didatangkan oleh Nabi Isa alaihissalam, tetapi kebanyakan dari mereka tetap tidak beriman kepada beliau. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalib beliau, yang kemudian Allah SWT angkat Nabi Isa alaihissalam dan selamatkan beliau dari keburukan mereka. Beliau pun akan kembali diturunkan oleh Allah SWT di akhir zaman untuk berlepas diri dari mereka dan menegaskan kepada mereka bahwa beliau tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, tetapi beliau hanyalah salah satu dari utusannya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.